Ada yang sudah penggal kepala, tubuhnya sudah pisah dari kepalanya, tetapi masih hidup. Ya, tangan, kaki sudah pisah dari anggota tubuhnya yang lain, tetapi masih hidup. Selama 5 bulan lamanya. Shalom, shalom, selamat pagi sahabat RTL di mana saja berada. Pagi hari ini kita akan membahas tentang pengangkatan. Sangat menarik sekali karena pengangkatan ini akan terjadi secara viral dan disaksikan oleh seluruh dunia melalui tayangan-tayangan internet secara live. Kedatangan Yesua pada kali yang kedua ini menarik perhatian kita karena ada 2 hal yang Tuhan kerjakan pada saat itu. Yang pertama itu adalah orang-orang yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Yang kedua adalah mereka yang masih hidup ketika Yesua datang pada kali yang kedua akan terlebih dahulu diubahkan dalam sekejap, kemudian mereka akan diangkat secara bersama-sama menyongsong Tuhan di awan-awan. Nah, pagi hari ini sangat menarik, kita akan bahas tentang diubahkan dalam sekejap. Tentunya ketika Tuhan melakukan ini, Tuhan memiliki tujuan yang pasti ya. Semua peristiwa yang langsung dari Tuhan tentunya ada tujuannya. Kalau peristiwa-peristiwa yang lain yang terjadi seperti multiplier effect, jadi berakibat kepada peristiwa yang lain, ini adalah merupakan pembatas ya, atau batas akhir daripada zaman anugerah itu akan berakhir ya, dimana pintu anugerah itu akan ditutup. Berarti berakhirnya juga zaman bangsa-bangsa kafir ya, zaman seluruh bangsa-bangsa itu menerima keselamatan. Nah, mari kita melihat peristiwa-peristiwa di dalam firman Tuhan tentang hal yang berhubungan dengan peristiwa ini. Setidaknya ada 3 hal di dalam Alkitab tentang berbagai macam peristiwa di mana Tuhan yang mengerjakannya sendiri. Yang pertama kita melihat peristiwa Menara Babel. Di dalam Kejadian 11 ayat yang kelima, Alkitab berkata bahwa Tuhan sendiri akan turun, di mana Tuhan mengacau balaukan seluruh bahasa yang ada di muka bumi ini sehingga mereka tidak mengerti satu dengan yang lainnya, dan pekerjaan semua terhambat dan tidak ada satupun yang dikerjakan dengan sempurna. Betapa chaosnya keadaan pada waktu itu karena peristiwa Babel itu dilatar belakangi dengan kejahatan manusia. Nah, peristiwa yang kedua kita melihat adalah kejadian tentang Sodom dan Gomora. Nah, di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-21, di sana Alkitab berkata bahwa Tuhan turun. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar kelakuan Sodom dan Gomora itu sangat berat dosa-dosanya. Lalu Tuhan turun dan melihat. Ya, Tuhan langsung ke TKP dan survei lapangan, melihat keadaan. Karena Tuhan akan memutuskan sesuatu yang penting yang menyangkut hukuman, sehingga Tuhan harus turun dan melihat. Ketika Tuhan turun dan melihat keadaan Sodom dan Gomora, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan hujan api atas kota Sodom dan Gomora yang berasal dari Tuhan dan turun dari langit dan menunggang balikan semua kota-kotanya, termasuk juga lembah Yordan. Yang ketiga juga adalah merupakan peristiwa yang hampir sama, di mana Tuhan selalu survei lapangan. Ya, Tuhan melihat, ya, Tuhan turun dan melihat bahwa kejahatan manusia pada zaman Nuh. Di dalam Kejadian 6 ayat yang kelima dikatakan ketika Tuhan turun dan melihat sungguh besar kejahatan manusia yang ada di muka bumi ini, dan kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata. Kemudian Tuhan menurunkan hujan, air bah di mana-mana memenuhi bumi. Alkitab berkata ketika peristiwa air bah itu terjadi, Alkitab berkata bahwa Tuhan yang turun dan menutup sendiri pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Ketika air bah itu mulai naik, mulai pasang, orang-orang mulai menyelamatkan diri mereka yang ada di lembah-lembah. Mereka naik ke dataran yang lebih tinggi, ya, mereka lari keluar dari rumah mencari tempat yang lebih tinggi. Tetapi air itu semakin pasang dan begitu cepat dia naik dan mengejar setiap orang-orang yang ada
dan semua lembah-lembah itu tertutup dengan air. Sampai akhirnya di mana satu-satunya daratan yang masih ada pada waktu itu adalah pegunungan di mana Nuh membangun bahtera. Ya. Kita bisa bayangkan bagaimana ada ribuan orang mungkin berkumpul di sekitar bahtera itu, dan mereka berteriak-teriak minta tolong untuk supaya Nuh menyelamatkan mereka. Mungkin ada saudara-saudara Nuh yang ada di sekitar bahtera itu. Mungkin ada keponakannya, ada tetangganya yang baik. Tetapi Alkitab katakan bahwa Tuhan sendiri yang turun dan menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Jika kita bayangkan, jika kita rekonstruksi kembali bagaimana keadaan suasana pada waktu itu, Nuh ada di dalam bahtera bersama dengan semua yang sudah ada di sana, semua binatang yang liar, binatang ternak. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang turun dan menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Nah, berarti pintu itu tertutup dari luar, sehingga Nuh tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan sendiri yang menutup pintu itu dari luar. Dan tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu itu. Jika Tuhan menutup, maka tidak ada seorang pun dapat membuka. Mungkin Nuh dengan keadaan hatinya yang sedih karena rindu menyelamatkan saudara, tetangga-tetangganya, kenalannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena Tuhan sendiri yang menutup pintu bahtera itu dari belakang Nuh. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, peristiwa yang akan terjadi ketika rapture itu, ketika pengangkatan itu terjadi, Alkitab berkata di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-4 ayat yang ke-16, di mana Tuhan sendiri yang turun. Ya, Tuhan sendiri yang turun dari sorga, dan Dia sendiri yang mengerjakan, ya, membangkitkan orang-orang yang mati dalam Kristus, dan Dia juga sendiri yang mengerjakan pengubahan itu bagi orang-orang yang hidup, orang-orang yang masih hidup pada zamannya itu. Dan ini adalah merupakan tanda berakhirnya masa anugerah itu. Ya. Kemarin saya coba dengan stopwatch, ya, karena stopwatch itu untuk mengaktifkan dan menghentikan itu harus 2 kali dipencet dalam hitungan detik. Ya. Stopwatch itu menunjukkan angka 00.00,10. Jadi ada sepersekian detik. Ya, sekejap mata itu ada sepersekian detik. Nah, peristiwa pengubahan itu sepersekian detik dalam sekejap mata. Kenapa Tuhan lakukan itu? Tentunya Tuhan punya tujuan. Seperti peristiwa-peristiwa waktu yang lalu, ya, dalam perjanjian lama, di mana itu adalah merupakan pertanda batas waktu kesabaran Tuhan, pertanda batas waktu anugerah Tuhan. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, itulah batas waktu anugerah, itulah batas waktu kesabaran daripada Tuhan, sepersekian detik. Jadi sepersekian detik sebelumnya, sebelum terjadi pengubahan itu, orang-orang yang masih hidup di dalam anugerah Tuhan masih bisa menerima keselamatan secara biasa, ya, seperti keadaan zaman anugerah itu berlaku. Mungkin pada detik-detik pada waktu yang terakhir itu banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi ketika sepersekian detik, ya, pengubahan itu dalam sekejap, maka detik berikutnya sudah tidak ada lagi anugerah. Orang-orang yang menerima Yesus pada waktu detik berikutnya itu tidak akan lagi mengalami pengubahan dan tidak akan lagi mengalami kebangkitan. Dan itulah awal daripada hukuman Tuhan atas muka bumi ini. Jadi masa 3,5 tahun Antikris itu sebetulnya adalah masa penghukuman Tuhan atas dunia ini, karena sudah habis kesabaran Tuhan, ya. Di mana Tuhan menghukum dunia ini selama 3,5 tahun. Dan dalam kurun 3,5 tahun itu ada 5 bulan lamanya manusia itu tidak mengalami kematian. Dan itu peristiwa yang sangat mengerikan, ya. Pemandangan yang begitu mengerikan, yang pemandangan yang horor, ya. Karena di mana-mana orang akan menyaksikan zombie, orang menyaksikan mayat hidup. Ada yang sudah penggal kepala, tubuhnya sudah pisah dari kepalanya tetapi masih hidup. Ya, tangan kaki sudah pisah dari anggota tubuhnya yang lain tetapi masih hidup. Selama 5 bulan lamanya peristiwa itu tidak ada maut, tidak ada kematian. Ini horor, ya. Tetapi ya inilah keadaan
manusia pada zaman Tuhan menjatuhkan hukuman. Jadi masa tribulasi itu terjadi sebelum masa penghukuman itu. Nah, ketika orang masuk ke dalam 3,5 tahun, itu adalah bukan masa tribulasi, tetapi masa penghukuman Tuhan. Ya, masa tribulasi terjadi sebelum pemerintahan antikris, dan masa tribulasi itu terjadi bersamaan dengan peristiwa pengangkatan. Dan di mana orang-orang mencari selamat, di mana orang-orang mencari keselamatan, tetapi mereka tidak dapat keselamatan. Mereka tidak lagi hidup di zaman anugerah. Ya. Dan satu-satunya jalan yang harus mereka alami adalah mereka harus mati syahid. Yang dikatakan bahwa darah mereka sendiri. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7 dikatakan bahwa mereka harus mencelupkan pakaian mereka di dalam darah daripada Yesus. Mereka harus mengalami kematian sehingga mereka bisa diselamatkan. Itulah keadaan yang terjadi pada waktu kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Itu sebabnya pada kesempatan ini saya menghimbau kepada kita semua, mari kita berjaga-jaga dan bersiap-siap. Jangan sampai ketinggalan. Baiklah kita mendapatkan bagian daripada rencana Tuhan yang indah, yaitu pengangkatan. Kita ikut diangkat. Kalau kita belum mati pada saat kedatangannya, kita akan diubahkan. Tetapi kalau hari-hari ini kita akhirnya mati, dan ketika kita tutup usia itu kita sudah menyelesaikan masalah hidup kita sudah mengadakan persiapan untuk kedatangan Yesus pada kali yang kedua, sehingga pada saatnya Tuhan datang pada kali yang kedua, kita juga akan turut dibangkitkan. Inilah kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di lain waktu. Yesus memberkati. Haleluya.